Hai nak, Assalamualaikum. Dengan saya, Bu Rahma dari Bimbel NHR. Hari ini kita akan bahas tentang soal vektor pada diagram Kartesius. Nah, untuk contoh soalnya yaitu seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di situ ada F1 membentuk gaya terhadap sumbu X positif sebesar 30 derajat dan gaya F3 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y negatif. Vektor gaya F1, F2, dan F3 terletak pada diagram Kartesius. Resultan ketiga vektor adalah A, B, C, D, dan E seperti itu. Oke, yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu harus merefleksikan gaya F1 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian gaya F3 kita refleksikan juga terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk gaya F1 kita refleksikan terhadap sumbu X. Karena F1 ke sumbu X itu membentuk sudut 30 derajat. Jadi si 30 derajat ini dekat dengan sumbu X. Maka F1-nya refleksi F1-nya menjadi F1 cos 30. Kenapa cos? Karena dia dekat dengan sudut 30. Kemudian F1 kita refleksikan pada sumbu Y menjadi karena dia jauh dari sudut 30, maka F1 sin 30. Kemudian untuk gaya kedua atau F2-nya terletak di sumbu Y. Jadi kita biarkan saja. Kemudian untuk gaya F3 kita refleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. F3 sebesar 8 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y negatif. Kita refleksikan si F3 terhadap sumbu Y negatif. Karena dia dekat dengan sudut 60, maka F3 kita refleksikan terhadap sumbu Y negatif menjadi F3 cos 60. Sedangkan pada sumbu X negatif kita refleksikan karena dia jauh dari sudut 60, maka menjadi F3 sin 60. Setelah kita dapat semuanya seperti itu, yang perlu diingat-ingat yaitu aturan positif dan negatif mengikuti aturan positif dan negatif dari koordinat Kartesian atau Kartesius. Jadi ke kanan bernilai positif, ke atas bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, dan ke bawah bernilai negatif. Maka F1 cos 30 bernilai positif, F1 sin 30 bernilai positif, F3 sin 60 bernilai negatif, F3 cos 60 bernilai negatif, dan F2 bernilai negatif. Nah, kita kerjakan berdasarkan sumbu yang ditempatinya terlebih dahulu. Kita kerjakan seluruh gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada apa saja di situ? Yaitu F1 cos 30 dan F3 sin 60. Maka kita tulis sigma Fx atau seluruh gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan positif F1 cos 30 derajat minus F3 sin 60. Oke, kita substitusi nilainya dari F1 dan nilai dari kosinus dan sin sudutnya masing-masing. Sigma Fx sama dengan F1-nya 12 Newton dikali cos 30 yaitu setengah akar 3. F3-nya 8 Newton min 8 Newton dikali setengah akar 3.
Nah, di situ sama-sama mempunyai akar 3. Kita sederhanakan. 12 dibagi 2 jadi 6. 8 dibagi 2 jadi 4. Sehingga kita peroleh sigma Fx sama dengan 6 akar 3 Newton dikurangi 4 akar 3 Newton. Yaitu 2 akar 3 Newton. Sehingga seluruh gaya yang bekerja pada sumbu E kita peroleh sebesar 2 akar 3 Newton. Sekarang kita fokus pada sumbu Y, yaitu seluruh gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ada F1 sin 30, ada F3 cos 60, dan ada F2. Maka untuk seluruh gaya yang bekerja pada sumbu Y atau sigma Fy sama dengan F1 sin 30 min F3 cos 60 min F2. Sigma Fy sama dengan, kita substitusi berdasarkan nilainya, yaitu 12 Newton dikali sin 30 itu setengah. Jadi 12 Newton dikali setengah dikurangi F3-nya sebesar 8 Newton, cos 60 itu setengah, min F2-nya sebesar 10 Newton. Sekarang kita sederhanakan dulu 12 dengan setengah dan 8 dengan setengah. Maka sigma Fy sama dengan 6 Newton min 4 Newton min 10 Newton sama dengan min 8 Newton. Untuk mencari resultan kita harus mengakar dari kuadrat masing-masing sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya. Jadi resultan sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Resultannya sama dengan akar 2 akar 3 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat. Nah, 2 kita kuadratkan ketemu 4. Kemudian akar 3 kita kuadratkan 3. Dan min 8 kita kuadratkan 64. Sehingga resultannya kita peroleh akar 12 ditambah 64. Yaitu sama dengan akar 76 Newton. Oke, jawabannya ketemu yaitu optionnya di B. B akar 76 Newton. Oke, seperti itu penjelasan dari saya mengenai vektor pada gaya-gaya pada koordinat kartesian atau koordinat kartesius. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar saat Bimbel NHR mengupload video pembelajaran terbaru, kalian tidak ketinggalan. Salam sukses dari Bimbel NHR. Terima kasih. Assalamualaikum.